بحقوق الله عدد ما في علم الله حكمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ما ضاقت إلا وفرجها الله أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ومدرسينا وإلى حضرة شيخ أبي عبد المعطي محمد نووي بن عمر الجوي البندني وإلى حضرة الشيخ الإمام الحبيب سيدنا عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة إياك نستعين Kita lanjut halaman 196. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Masih melanjutkan beberapa hal yang terkait dengan berjamaah ya, mengikut imam. Yang pertama, kemarin tidak boleh mendahului imam dalam bentuk apapun ya. Nanti kalau kita baca kitab Fiqh Sunnah, di sana dijelaskan untuk mendahului imam ada dua yang pasti banget membatalkan. Kalau yang lain masih ada beda-beda, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, tapi dua pasti membatalkan. Yang pertama, mendahului imam dalam hal takbir. Biar dia sholat di situ tuh, tapi sholatnya sudah dinyatakan batal kalau makmum mendahului imam. Yang kedua, makmum mendahului imam dalam hal salam. Yang pertama tadi takbir ya, yang pertama takbir, yang kedua salam. Nah, imam belum salam, salam pertama nih maksudnya ya, imam belum salam, tapi makmum sudah salam duluan, ya, batal. Untuk yang takbir tidak ada alasan, tidak ada celah gitu istilahnya, untuk bisa dimaafkan begitu untuk takbir. Kalau udah batal itu takbir. Kalau udah mendahului pasti batal. Kalau salam itu masih memungkinkan, tapi dari awalnya atau sebelumnya dia harus niat mufaraqah. Ya, niat mufaraqah lalu salam duluan. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada niat mufaraqah lalu kemudian akhirnya salam duluan. Nah, itu udah batal, ya. Kalau takbir duluan, lalu mau ngapain niat mufaraqah? Ya, masa dari awal-awal datang ke masjid udah niat misal dari imam? Ya mendingan jangan ke masjid aja dah kalau begitu. Kalau kondisi normal ya, kondisi yang dimaksud di mana imam bagus gitu, fasih, adil orangnya, nah kita nggak boleh misahin diri dari imam tanpa ada sebab, kecuali kitanya juga memang ada hajat. Ya, itu masih boleh. Tapi kalau dari awal takbir udah misahin diri, ya kagak bisa. Ya, nggak bisa. Kalau salam, misahin diri, ya mufaraqah, nah itu memungkinkan. Misalnya, kitanya butuh, kita lagi ngerawat orang nih, ya, jagain orang di rumah sakit. Kalau dilepas lama-lama bahaya gitu, karena nggak ada lagi yang jagain selain kita, gitu ya. Sholat aja, 1 rakaat tuh di masjid berjamaah, ya. Habis 1 rakaat berjamaah udah mufaraqah ya, 3 rakaatnya buru-buru dah tuh, itu namanya udah salat berjamaah namanya itu begitu ya, untuk sekedar mendapatkan pahala jamaah. Jauh lebih baik kita sembahyang mufaraqah daripada sembahyang sendirian gitu.
ya izinlah sama yang sakit, bapak ke ibu ke siapa ke, izinnya sebentar sholat, ya kan. Nah, sholat jamaah udah sekedar 1 rakaat bersama imam, nah mufarokoh udah jalan dah, ya balik lagi ke tempat dia dirawat gitu. Kemudian kita lagi buru-buru nih, ya lagi buru-buru mau kerja mau apa begitu, jangan disia-siain salat berjamaah, ya kerjain salat berjamaah 1 rakaat, habis gitu mufarokoh, ya nggak jadi masalah karena memang kita ada kebutuhan begitu, ya apalagi sih yang sifatnya darurat gitu misalnya, ya mungkin pada diri kitanya gitu, mungkin terjadi sesuatu sakit, termasuk diantaranya imam bacanya panjang bener, ya kita lapar, kepala udah puyeng, ya kan. Pas kita duluin sembahyang berjamaah, wah imam sembahyangnya panjang benar, udah 1 rakaat hajar dah ya mufarokoh. Nah itu salam duluan boleh tuh, ya tapi kalau takbir duluan nggak ada yang dibenarkan, ya takbir duluan daripada imam, ya tuh. Nah Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, ya itu bukan saja takbir dan salam yang dianggap membatalkan, khusus untuk mazhab Hambali, mazhab Abu Hanifah nih, beliau menyatakan semua rukun, ya semua rukun yang apabila makmum lebih mendahului imam, menurut mazhab Hambali itu hukumnya membatalkan sholat, ya hukumnya membatalkan sholat. Kalau mazhab-mazhab yang lain masih ada batasan-batasan. Kalau 1 rukun gitu misalnya masih boleh, masih sah lah sholatnya. Nanti ada batasan 2 rukun baru batal. Kalau mazhab Hambali nggak ada ampun, ya. Khususnya tadi tuh kalau mendahului salam, mendahului takbir dan mendahului salam ittifaq semua, ya. Ahli ijtihad, ulama mazhab menyatakan makmum yang mendahului imam dalam takbir dan salam batal. Nah, ini mohon maaf ya, pentingnya kita kalau jadi imam, yang pertama yakin bahwa sekali takbir jadi sembahyang kita. Ya. Jangan sampai ada imam yang was-was diangkat jadi imam yang takbirnya berulang. Ya. Mungkin yang di depan baris pertama, kedua itu yang dengar imam dan yang lihat mungkin bisa bisa menunda juga tuh takbirnya, ya. Tapi yang di belakang ketika dia udah mendengar Allahu Akbar, takbir buru-buru kan, dia kan mungkin hanya dengar saja nggak ngelihat, ya. Nah itu tahu-tahu imam batalin lagi tuh takbirnya, usolli dari mulai lagi, ya kan. Baris kedua, baris pertama, kedua masih ngelihat tuh, ya apalagi yang selurusan dengan imam, bisa dia membatalkannya, ya. Tapi barisannya ke belakang sana, ya kan, apalagi Jumat dah, ya kan. Jumat sama Idul Fitri tuh, waduh, sampai sholat ke lapang-lapangan gitu misalnya, keluar-luar gitu misalnya. Mana tahu dia imam. Apalagi sholat Idul Fitri kan ada takbir lagi tuh, ya kan. Ada takbir lagi, Allahu Akbar. Imam ragu-ragu, terus membatalkan takbirnya. Lalu takbir lagi, makmum yang di belakang kira-kira takbir apa dibilangnya? Dibilang takbir yang 7 itu kan, jadi takbir aja lagi. Padahal ya imam baru takbir pertama, sementara makmum sudah ya takbir sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, itu begitu jadinya. Kalau makmumnya khusyuk dihitungin lah, ini kok 8. Nah, mulai terasa, ya kan? Bisa jadi dia merasa dirinya salah atau dia merasakan imam yang salah kalau begitu, ya. Maka jadinya kacau tuh kalau begitu, ya. Maka imam harus hati-hati benar. Yang kedua, pengurus masjid tentunya harus bisa menyetel pengeras suara manakala jamaah sudah meludak gitu, ya, keluar dari masjid, ya, keluar dari masjid. Hendaknya biar apa? Biar imam tuh suaranya kedengaran keluar begitu. Kalau imamnya beres, suara soundnya gitu bagus begitu kan, nah itu nyamanlah sholat seperti itu.
kita juga perlu jaga adanya orang yang mungkin takbirnya lebih besar daripada takbirnya imam. Bilangin tuh orang, ya. Kalau dia takbir, jangan gede-gede gitu bilangin, ya. Ada tuh sholat, ya. Mungkin saya udah ceritain tuh begitu. Sholatnya sholat yang sir gitu, ya. Nah, dia baru datang, ya. Imam udah biasa, udah sholat, udah lewat 1 rakaat begitu, ya. Kan berarti imam udah diem, makmum juga udah diem tuh begitu. Dia takbirnya memang biasa gede gitu kan, langsung aja takbir. Dia baru ini nih, baru masuk tuh, langsung mengikuti rakaat yang doa. Allahu Akbar. Nah, makmum yang lain ruku semuanya itu jadi. Karena apa? Karena menyangka takbirnya itu tuh adalah takbirnya imam gitu, ya. Takbir sebenarnya memang takbir itu diperintahkan untuk dengerin diri sendiri, bukan dengerin orang lain. Hati-hati nih ya, kayak gini kadang-kadang juga ya bisa ngerusak suasana berjamaah jadinya begitu, ya. Baik. Wa kadza ta'khuru ay takhallufu anhu, demikian artinya sama membatalkannya itu. At-ta'khuru ay takhallufu anhu, yaitu terlambat atau berbeda, ya, membelakangi, ya, tertinggal daripada imam. Anhu ay imami, dari imam, bihima, dengan 2 rukun tadi, ya, ay biruknaini fi'liyaini, yaitu dengan 2 rukun fi'li. Walau ghaira tawilaini, sekalipun bukan 2 rukun yang pendek, 2 rukun yang panjang, kama marra, sebagaimana telah dijelaskan. I'tidal, duduk antara 2 sujud, itu adalah rukun yang tidak boleh panjang-panjang dan tidak boleh berlama-lama. Sujud masih diperkenankan tuh, ya, dilama-lamain, dipanjang-panjangin. Sujud apalagi, ya, rukun juga demikian, boleh. Tapi kalau udah i'tidal, ya, sama duduk antara 2 sujud, itu adalah rukun yang, ya, segitu dah tuh. Kalau udah bacaan sami Allahu liman hamidah habis sudah, nggak boleh dipanjangin lagi gitu, ya. Nah, jadi 2 rukun pendek saja itu kalau makmum terlambat jauh gitu, misalnya udah dua rukun tuh, itu berarti, ya, mungkin sholatnya nggak batal tapi rokaatnya tidak berlaku jadinya, gitu, ya. Sekali lagi, sholatnya nggak batal tapi rokaatnya tidak berlaku. Imam udah ruku, ya, kemudian sudah i'tidal, makmum masih lanjutin baca Fatihah, ya, apalagi dia masbuk misalnya, ya. Nah, kalau dia yang muafik saja harus buru-buru banget tuh baca Fatihah, jangan sampai ketinggalan imam gitu. Maka trik kalau kita salat tarawih imamnya cepat, pas baca kulhu tuh, pas imam udah membaca, ya, Maliki Yaumiddin tuh, sebaiknya kita mulai dah baca Fatihah, ya. Khawatir nanti dia baca kulhu cepat, kitanya belum selesai membaca Fatihah, karena salat yang muafik itu tidak ditanggung oleh imam. Kalau yang ditanggung oleh imam itu yang salatnya masbuk begitu, ya. Nah, sekali lagi, imam sudah, ya, ruku sudah i'tidal nih, rukunya bisa panjang, i'tidalnya pendek tuh, ya. Ternyata makmum masih membaca Fatihah, ya, atau membaca surat gitu misalnya. Nah, nih, maka setelah imam udah i'tidal, makmum tidak boleh, ya, untuk ruku dan i'tidal lagi, karena udah 2 rukun masalahnya kelewatan. Lalu ngapain makmum? Ikut sujud. Apabila imam sujud, makmum ikut sujud. Tapi rakaat ini dianggap nggak berlaku, karena patokan 1 rakaat apabila makmum dan imam itu berada pada dalam 1 rukun, faqad wajib dapatkan 1 rakaat. Fatihah boleh ditinggal, ya, tapi ruku itu jadi patokannya. Kalau masih dapat ruku bareng-bareng dengan imam, maka dia dianggap 1 rakaat. Tapi kalau imam sudah bangun dari ruku, ya, udah i'tidal, dia masih baca surat,
Padahal sholatnya bareng tuh muafik. Ya, enggak batal sholatnya, tapi rokaat itu tidak berlaku. Ya, rokaat itu tidak berlaku. Nah, ini repot nih. Kan ada tuh orang yang baca sholatnya ya lamban, atau benar-benar banget lah begitu ya, dibaca diatur pelan-pelan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, imam dalam yalid walam yulad. Ya, dia baca dia baru Bismillahirrahmanirrahim, imam dalam yalid walam yulad. Ya, enggak keburu kalau begitu ngubernya kan. Nah, jadi ya imam juga harus pandai-pandai mengatur, ya jangan terlalu cepat gitu, terlalu lambat juga nggak boleh, ya sedang-sedang saja yang memungkinkan makmum, ya itu bisa menyelesaikan baca Fatihahnya lah gitu, ya jangan sampai terlalu cepat. Yang dilarang Nabi sebenarnya sholat yang lama, ya sholat yang berkepanjangan tuh imam itu yang dilarang oleh Nabi itu, panjang dilarang. Cepat tapi tidak memenuhi syarat dan rukun, tidak terpenuhinya syarat dan rukun, wabil khusus rukun itu dalam sholat itu juga tidak boleh. Ya, yang dimaksud oleh Nabi lambat enggak boleh, emang karena panjangnya. Kalau gitu sembahyangnya cepat, boleh cepat, tapi dengan syarat tidak meninggalkan ya standar paling ringan yang disebut dengan adnal kamal namanya, atau aqallul kamal, di dalam ruku, di dalam sujud, di dalam i'tidal, nggak boleh ditinggalin. Satu hari Nabi masuk ke masjid melihat orang sholat, ya, sholatnya cepat banget, ya kan, cepat sholatnya itu, sujud ruku diri, sujud ruku diri, salam, Nabi bilang, ulang sholatnya, kamu belum sholat. Masih begitu juga tuh sholatnya, cepat lagi begitu kan. Ulang lagi sholatnya, jangan terburu-buru, ya kan. Kamu belum sempurna sujud kamu belum sempurna ruku kamu. Lumayan. Tapi menurut itu kan Nabi itu juga dianggap tidak beres begitu. Sampai ketiga kalinya itu Nabi masih nyuruh ulang tuh, ya Rasulullah, saya sudah nggak bisa lagi sholat yang lebih baik daripada ini, katanya seperti itu, ya. Sempurnakan ruku kamu, sempurnakan sujud kamu. Nah itu, ya, patokannya itu seperti itu. Maka kalau di dalam sholat itu disuruh baca tasbih sebanyak 3 kali, itulah batasan yang paling ringan dengan bacaan yang ya datar begitu, tidak terburu-buru, itu yang dijadikan patokan untuk ya cepat atau lambatnya sholat gitu ya. Bagi imam itu kalau kita baca fiqh sunnah tuh, itu paling panjangnya adalah hanya diperkenankan membaca 5 tasbih, baik ruku maupun sujud. Kenapa 5? Supaya 3-nya itu menyamai makmum, ya. Duluan sampai dan duluan balik. Ini untuk yang kelimanya jadinya, ya. Imam duluan sujud, maka dia udah mungkin tuh udah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya kan? Baru makmum 3 tuh makmum dan imam bisa bareng tuh, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ya. Nah, kan imam sama makmum baru bareng tuh di situ. Nah, imam ditambahin lagi 1 ya supaya makmum ada tuh makninah lebih dikit. Nah, baru dia balik begitu, ya. Itu kira-kira paling banyaknya segitu tuh, ya. Ya jangan-jangan sholat tarawih emang enggak kepake kalau itu yang begitu, ya kan? Iya, sampai 5 enggak ada gitu. Ya, besok orang tandain dah pokoknya ya yang begitu tuh. Wah, ini orang bayarnya lama banget ya kan, tasbihnya sampai 5, 3 aja kita pegol, 5 dia bikin. Nah, itu ya. Cobalah kita merubah konsep gitu ya. Merubah mindset yang ada pada diri kita gitu. Emang masuk surga itu harus dipaksain gitu, ya. Masuk surga harus dipaksain. Nggak ada masuk surga yang kelihatannya nyaman. Tapi saya kira jauh lebih pantas, jauh lebih enak masuk surga dipaksa begitu daripada masuk neraka secara pasrah gitu. Paham nggak? Iya. Masuk neraka pasrah-pasrah banget begitu, enak-enak aja. Itu jangan begitu bagi kita. Lebih baik masuk surga walaupun dipaksain gitu.
Nah, maka kalau begitu sholat berat memang, ya. Emang udah Allah bilang tuh dari awal di dalam surat Al-Baqarah tuh dikatakan tuh bahwa yang namanya sholat adalah berat gitu, kecuali bagi orang yang khusyuk gitu. Nanti orang yang nggak khusyuk itu pasti usulnya itu pada waktu mau tarawih, kipas angin tambahin, ya kan? Sejadah yang bukan dikit, karpet, ya kan? Biasa, jangan-jangan dia yang ngomong begitu besok-besok dia udah kagak ada itu hari ketiga, ya kan? Masalahnya orang sholat bukan karena kipas anginnya adem, AC-nya adem, karpetnya empuk, bukan. Nih di jiwanya nih, mau nggak ya? Mau nggak melaksanakan sholat? Ya, kita kan disuruh wasta'inu bisabri wassalah wa innaha. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Para alim ulama ketika menafsirkan ayat tersebut tuh disuruh minta sabarnya, disuruh minta tolongnya dengan dua jalan. Wasta'inu bisabri wassalah, gitu kan? Minta tolonglah kepada Allah melalui ya dengan cara sabar dan salat. Tuh. Tapi ada dua tuh di situ. Tapi giliran keterusannya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Nah, ini kembalinya wa innaha kemana kalau begitu? Ya, dan sesungguhnya tanpa kita perhatikan dulu nih. Dan sesungguhnya, nyanyi itu apa belum kita lihat itu ya. Dia adalah berat. Ya, dia adalah berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, sekarang tadi ada dua, sabar dan salat. Mestinya nih, kalau yang dua-duanya harus dua-duanya benar dua-duanya gitu, ayatnya harus bunyi begini. Wasta'inu bisabri wassalah wa innahuma gitu. Ya, wa innahuma. Tapi Allah memilihnya wa innaha. Ada ulama yang bilang begini, gabungan daripada huma itu dirubah menjadi ha gitu. Jadi gabungan daripada keduanya menjadi ha gitu. Tapi pendapat seperti ini nanti enggak nyambung dengan khasyiin yang ada di belakang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Khasyiin itu ada pada salat atau ada pada sabar? Khusyuk itu ada pada salat atau ada pada sabar? Adanya pada salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi bahasa untuk salat yang nyambung itu adalah khusyuk, atau dibalik. Bahasa khusyuk yang nyambung itu dipakai untuk salat. Sabar itu tidak ada hubungannya dengan khusyuk. Ya. Sabar mah mau khusyuk mah kagak khusyuk. Emang giliran musibah ya sakit-sakit aja. Nggak enak aja. Biar dihusu-husuin juga, wah lebih parah lagi jadinya, ya kan. Di istilahnya didemen-demenin gitu nih. Sakit, lama begitu ya kan, nggak baik-baik. Wah udahlah, gue sabar-sabarin, gue khusyuk. Tetap aja kagak enak, ya. Tapi kalau sholat memang harus dihusyuk, diupayain khusyuk. Kata Nabi kalau nggak bisa khusyuk, ya khusyuk-khusyuin lah. Para khusyuk begitu katanya, ya. Nah ini berarti, ya, sholat itu memang belakangnya khusyuk. Berarti wa innaha itu adalah untuk sholat kalau gitu. Permasalahannya kalau begitu memang sholat itu berat kalau gitu, ya, memenuhi persyaratannya dan lain sebagainya, gitu ya. Nah ini penting nih untuk kita perhatikan. Maka konsep kita sholat tarawih cepat rapi, ya, sholat apa segala macam buru-buru, nah ini mestinya udah diganti, ya, bahwa memang dari awal sholat itu adalah perkara yang berat dan perkara yang perlu untuk dipaksakan, gitu ya. Tidak ada tuh ya orang yang istilahnya menjadikan sholat itu sebagai sesuatu yang enak begitu. Karena Allah sendiri yang bilang memang sholat berat kok begitu. Kalau ada orang yang bilang, oh gue mah enak banget sholat gitu kan, bahagia gitu rasanya, ya itu berarti ngelawan Tuhan kalau gitu. Orang Allah dia bilang sholat itu berat, dia bilang enak katanya begitu kan, berarti nggak pas kalau gitu, ya. Sholat itu memang berat. Bagi kiai, bagi ulama, bagi wali, iya. Masing-masing tingkat beratnya akan berubah, ya. Kita nih sholat yang kelas-kelas kita kelas cere deh nih bahasanya berat, gitu kan. Semakin tinggi kelasnya orang itu di hadapan Allah, makin berat lagi, walaupun sama-sama sholat. Ya, nggak ada. Ya, kalau ada orang bisa berkata bahwa sholat itu enak gitu misalnya, wah itu nggak pas lah, karena memang seharusnya ya sholat itu berat.
bangunnya, masalahnya kalau sholat malam, ya kan, dinginnya, malesnya, ngantuknya, dan lain sebagainya, semuanya ada dah di dalam sholat tuh, ya. Walaupun Nabi sih bisa bilang bahwa rasa tenang Nabi itu ada di dalam sholat, tapi perlu diperhatikan, Nabi itu ngomong merasa tenang buat siapa? Buat dirinya atau buat orang? Ya. Terus Nabi merasa qurrata ayuni fi shalah tuh katanya tenangnya saya di waktu sholat itu gara-gara sholat atau setelah sholat begitu. Itu nanti perlu penelitian lagi tuh hadis yang seperti itu. Maka bagi kita harus pahami baik-baik bahwa kita wajib memaksakan diri kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar, dan harus dipahami bahwa sholat memang berat. Ya. Nah, kemudian kalau ada upaya untuk buru-buru, ya itu berarti tindakan yang salah kalau begitu. Ya. Ka'ani betada'a imamuhu huya sujudi wa huwa fi qiyamin lil qiraah. Nih contoh terlambatnya nih. Ya. Seperti imam sudah mulai turun untuk sujud, tapi dia masih dalam keadaan diri dalam qiraah. Ya, qiraah baik itu mungkin membaca Fatihah khususnya atau membaca surat. Nah, lebih-lebih lagi dirinya itu atau terlambatnya itu li ghairi udrin. Ya. Gara-gara tetapi karena tidak ada uzur. Min jumlatil udri di antara ya yang termasuk dikategorikan uzur al-jahlu, ya, enggak tahu, wan nisyanu, lupa, wa ghairuhuma, dan lain sebagainya. Ya. Oh, kalau dia nggak tahu berlama-lama di situ nggak jadi masalah. Tapi jangan selama-lamanya nggak tahu, ya kan? Perlu merubah nggak tahunya tersebut. An-nisyan, lupa. Ah, kalau lupa masih memungkinkan. Nah, kemungkinan besar nanti orang ada yang gagap kali, ya, ada yang susah membacanya. Nah, itu mungkin nanti bagian daripada uzur, memungkinkan baginya. Wa ta'khuru bi aktsara min salasati arkanin tawilatin. Dan juga termasuk ya yang membatalkan adalah tertinggal dengan lebih dari 3 rukun yang panjang-panjang. Fala yu'addu min hal i'tidalu wal julusu baina sajdataini, maka tidak termasuk di antara rukun panjang adalah i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Li'annahuma qasirani, karena itu masuk dalam kategori 2 rukun pendek. Lahu, ya, karena ada uzur. Ailil udri, yaitu karena ada uzur. Jadi terlambat, ya, lebih daripada 3 rukun panjang itu termasuk juga yang membatalkan juga. Ya, maka nanti kalau kita baca hadis tuh, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kata Nabi itu, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikutin, ya. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam takbir maka kamu ikut takbir. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka kamu ikut ruku. Wa idza i'tadala fa'tadilu, apabila imam i'tidal maka kamu i'tidal. Fa idza sajada, ya, fasjudu, ya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, ya, qul, katakanlah, ya, Rabbana lakal hamdu, itu begitu. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud maka kamu harus sujud. Jadi semua gerakan-gerakan imam itu harus sama dengan gerakan makmum, di mana makmum tidak boleh mendahului dan juga tidak boleh terlambat dari gerakan imam, itu begitu. Nah, ini ya diperhatikan baik-baik karena nanti ini kaitannya dengan sah dan tidak sahnya salat berjamaah. Wasaniha, dan perkara yang kedua, ayya'lama bintiqalati imamihi, hendaknya ia mengetahui tentang perpindahan atau perubahan gerakan imamnya. Liyatamakana min mutaba'atihi, agar memungkinkan baginya untuk ngikutin imam. Bagaimana tahunya tuh? Tahu gerakan imam, tahu perpindahan imam, ya, biru yatin lahu, dengan cara satu, melihat kepada imam. Nah, ini mungkin barisan terdepan dah nih, ya,
barisan terdepan yang dekat dengan mihrab juga nih yang lihat barisan 1, 2, 3 tuh ya, yang masih bisa ngelihat imam. Au li ba'di safin, atau melihat kepada sebagian saf. Nah, berarti udah di atas ya saf atau barisan kelima ke sono dah tuh, yang mungkin udah susah untuk ngelihat imam langsung. Au bisima'in li sautihi, atau dengan mendengar suaranya ya. Nah, ini pentingnya nih, adanya pengeras suara. Yang kedua, imam juga suaranya harus keras gitu ya, kedengaran. Jangan suaranya kecil, pelan ya. Udah imam waladolin, makmumnya nggak kedengeran tuh ya kan. Imamnya udah waladolin, makmumnya masih diem aja kan gitu. Nah, repot tuh kalau begitu ya. Au sauti muballighin siqatin, atau suara muballigh yang dipercaya. Muballigh itu kalau ada imam, dia tuh yang ngerasin gitu. Seperti kalau sholat di Masjidil Haram tuh, di Masjid Nabawi, imam takbir, imam sih takbirnya nyantai aja, Allahu Akbar. Tapi mubalighnya lebih kenceng tuh, Allahu Akbar, atau ya kan? Itu namanya mubaligh namanya tuh. Nah, ini mubaligh harus ditentukan bahwa dia memang berfungsi sebagai mubaligh. Kagak boleh tiap orang jadi mubaligh. Ya, mentang-mentang imamnya pelani gitu kan. Sampai 5 orang sini. Allahu Akbar. Jadi mubaligh semua. Ya. Bisa mendulu-duluan tuh ntar mubalighnya ya kan. Jadi mubaligh itu harus ditentukan. Nah, ini Masjidil Haram kan cuma 1 doang, ya kan? Dia pakai pengeras suara, ya ikut bareng salat, dan cuma dia doang 1, udah, nggak ada lagi yang lain. Nggak boleh tiap orang mentang-mentang imamnya suaranya pelan begitu, semuanya jadi mubaligh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, repot dah ya, nggak boleh. Kalau dia udah ditentukan sebagai mubaligh, jadi dia mungkin nggak perlu niat jadi mubaligh, boleh. Ya, tapi yang paling utama tuh mubaligh memang harus niat jadi mubaligh. Tapi kalau dia sudah ditentukan sebagai mubaligh, nih ditentukan oleh masjid ya, oleh pengurus masjid, itu jadi mubaligh, imamnya suaranya kecil, suara pengeras suara juga mati gitu misalnya. Nah, dia bertugas tuh, nggak ada lagi orang yang mengeraskan suaranya selain dia, itu begitu ya. Kalau ada lagi di belakang, ya kalau orangnya dipercaya ya kan, orangnya benar-benaran sholat begitu. Kalau seandainya orangnya fasik gitu, suka main-main, suka bercanda-bercanda begitu ya kan, lagi tahiyat belum salam, dia udah salam duluan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis gitu dikabur dah ya kan, kacau semasjid, repot jadinya begitu. Maka betul, yang namanya mubaligh harus adil, dipercaya dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya jangan mempermainkan salat. Sebab bisa saja dia ya bikin gaduh gitu akhirnya ya. Belum sujud udah sujud, belum i'tidal udah i'tidal gitu misalnya ya. Itu enggak boleh tuh. Mubalighin siqatin ay balighin aqilin muslimin adli riwayatin. Mubaligh yang siqat itu yaitu yang sudah balik, orangnya sudah dewasa, aqilin berakal sehat, muslimin yang betul Islam, adli riwayatin. Adli riwayatin itu kira-kira orangnya benar dah ya, orangnya tuh adil, perlakuannya atau perilakunya beres begitu ya, enggak fasik ya, enggak main-main, enggak ingin bercanda-bercanda tuh di masjid ya kan, di musala. Kayaknya dia kalau dia bikin orang salah, digirang tuh namanya termasuk fasik tuh ya. Ada orang misalnya dia jadi mubaligh nih, kalau imam lagi sujud dia i'tidal nih, diketawain terus gitu, gitu. Nah, itu jangan tuh yang begitu ya kan. Imam sujud, tapi dia bilangnya Sami Allahu liman hamidah. Nah, yang makmum yang kacau kan kalau gitu. Nah, ini namanya mubaligh yang fasik kalau begitu namanya ya, buat bercanda-candaan, nggak boleh. Makanya mubaligh ditentukan 1 orang dan diketahui oleh pengurus masjid. Nggak boleh semua orang tiba-tiba saja jadi mubaligh. Kadang-kadang ada tuh ya di musala di masjid, entah dari mana orangnya ya, tiba-tiba saja dia bertindak sebagai mubaligh tanpa diangkat atau tanpa ditentukan. Malah jadi akhirnya nggak nyaman kita ada orang yang seperti itu ya, karena kita nggak mengangkatnya, nggak menyuruhnya begitu. In kana ghayra musallin, kalau dia termasuk bukan orang yang salat, boleh nggak nanti kalau jadi mubaligh dia cuma ngeliatin imam tuh dari jauh ya, tapi dia yang
ngedein suara, boleh tuh begitu. Misalnya ya, ini ada imam suaranya pelan atau mungkin ya orangnya alim tapi tua kali misalnya begitu. Nah, dia cuman ngeliatin imam tuh, ya. Nggak sholat dia, ngeliatin imam. Nih imam ngapain nih? Takbir, takbiratul ihram. Nah, pas imam takbiratul ihram dia takbir juga. Allahu Akbar, dia sih nggak ngeliat, ya gitu. Maaf, nggak sholat begitu. Terus imam sujud, Allahu Akbar. Benar gerakannya, ya. Gerakannya itu benar, memang tidak main-main. Makanya tuh dipersyaratkan tadi balik, akil, muslim, adli, riwayah. Ya, perilakunya beres gitu. Bukan main-main. Yang sholat aja nggak boleh main-main, ya. Apalagi yang tidak sholat gitu misalnya. Wah, lebih berbahaya lagi. Khawatir kenapa? Batalnya makmum disebabkan karena ada perbedaan gerakan antara makmum dengan imam yang gara-gara suara mubaligh yang merubah, ya, bentuk gerakan imam dengan gerakan makmum. Nah, ini juga harus diperhatikan. Fala yakfi sabiyul alfas wal fasiqu, maka tidak sah anak kecil. Anak kecil masih demen bercanda, ya kan? Nah, nggak boleh jadi mubaligh. Wal fasiqu, orang yang fasik, ya. Demen dah kalau orang salat pokoknya ketawa aja begitu, ya kan? Antara imam sujud, makmum i'tidal kali begitu, wah, diketawain segitu. Ini namanya fasik tuh kalau begitu, ya nggak boleh. Illa in waqa'a fil qalbi sidquhuma, kecuali kalau seandainya diyakinin, ya, bahwa orang anak kecil dan orang fasik itu tuh bisa berlaku benar. Ya, afada dzalika Atiyah, demikian dijelaskan oleh Imam Al-Atiyah. Kalau ada orang yang masih kecil atau ada orang fasik, tapi kita percaya dalam hal ini nih dia bisa dibenerin gitu untuk menjadi mubaligh, katanya sih boleh. Namun selagi masih ada orang yang akil, yang baligh, yang adlu riwayah, sebaiknya jangan mengangkat anak kecil atau orang fasik sebagai mubaligh di saat suara, ya, itu tidak kedengaran, ya, gerakan imam tidak bisa dilihat. Nah, itu harus ada mubaligh, ya. Ya, kalau di Masjidil Haram kan itu lebar benar, luas benar, maka ya harus ada mubaligh. Dikhawatirkan suara imam tidak terdengar dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifzal mursalin wa sana'atil hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر وابتغ قلوبنا قلوبهم العارفين واهدنا وإياهم صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.